Sesudah viral potong bebek angsa, lalu minta maaf alasan cuma ikut-ikutan, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tentu Presiden tidak data dan fakta ya, terkait persoalan radikalisme yang ada, katakanlah yang mungkin saja sudah mulai masuk melalui ibu-ibu anggota TNI Polri. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu nggak ada yang demokrasi. Akibat ulah seorang istri, karir seorang suami bisa hancur jurnalistar. Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri di belakangnya. Tapi juga berlaku sebaliknya, di balik kehancuran seorang suami, ada ulah istri di belakangnya. Ini sudah terjadi beberapa kali tapi tetap saja terulang. Dan kali ini terjadi di TNI. Kalian sudah pasti tahu tentang postingan istri anggota TNI yang menyindir Presiden Jokowi dan viral di media sosial. Istri prajurit TNI tersebut terang-terangan memposting tulisan potong bebek angsa. Angsa di Kuali, gagal urus bangsa, minta 3 kali. Selain itu, ada pula logo bertuliskan lengserkan Jokowi, bubarkan PDIP. Istri ini memang cari masalah ya, suami yang tak bersalah malah bisa kena getah mematikan. Istri prajurit TNI itu bernama Anissa Rahmania. Dia adalah istri dari Peratu Prajurit 1 Gilang Rinaldi, anggota Batalion Infanteri atau Yonif 117 Kesatria Yuda, KY. Anissa Rahmania juga tercatat sebagai anggota Persit Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana, Yonif 117 KY. Setelah viral, barulah Anissa Rahmania mengakui kesalahannya. Ia minta maaf dan menyesal telah mengunggah konten yang menyindir pemerintah dan Presiden Jokowi. Konten tersebut ditampilkan Anissa Rahmania dalam status WA-nya. Kata Anissa, pada tanggal 11 April 2022, saya telah mengupload pada status WA konten gambar yang telah menyudutkan salah satu partai politik. Tapi saya tidak pernah mengupload pada sosial media seperti Facebook atau Instagram. Tak pernah ada niat untuk menyudutkan pemerintahan saat ini. Saya hanya ikut-ikutan orang lain dan melakukan screenshot dari teman saya. Anissa dan Prato Gilang Rinaldi baru saja menikah dan menjadi anggota Persit KCK. Keduanya menikah pada 24 Februari 2022 di Garut, Jawa Barat. Saya tidak tahu hukuman seperti apa yang akan diterima suaminya. Mungkin suaminya berpikir sedang bermimpi apa sehingga bisa mengalami musibah gara-gara sang istri. Baru menikah pula. Istri lupa kalau anggota TNI bertanggung jawab terhadap presiden. Lah ini malah menghina atasan dari suaminya dengan narasi yang bego. 2019 lalu juga terjadi hal serupa. Tapi yang ini lebih parah. Seorang komandan Kodim Kendari dicopot dari jabatannya akibat postingan istrinya di media sosial. Istrinya ketahuan mengunggah sebuah postingan mengerikan terkait peristiwa terhadap Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam. Akibatnya jabatan suaminya dicopot serta menjalani penahanan ringan selama 14 hari. Total ada 3 orang anggota TNI yang dicopot dari jabatannya karena ulah istrinya sendiri. Berita ini seharusnya sudah diketahui banyak orang dan dijadikan pelajaran kepada siapapun, terutama istri prajurit atau polisi untuk tidak berlagak hebat dalam menggunakan media sosial. Jangan-jangan ini jam dramanya siwir buat pengalian isu saat menjelang pelantikan. Tapi kalau memang benar ada penusukan, mudah-mudahan si penusuknya baik-baik aja dan selamat dari amukan polisi. Buat yang ditusuk semoga lancar kematiannya. Begitu isi postingan salah satunya. Wah, mengerikan bukan? Jangankan soal nyinyir atau penghinaan. Tahun lalu seorang polisi dicopot dari jabatan Kapolres Tebing Tinggi setelah aksi istrinya pamer duit. Yang katanya duit arisan viral di media sosial. Pamer harta dan memperlihatkan gaya hedonisme saja bisa fatal hukumannya. Jadi kira-kira hukuman seperti apa nih yang akan diterima oleh suami akibat istrinya yang posting potong bebek angsa? Kalau sudah jadi istri tentara, yang paling penting adalah jangan belagak hebat, jangan banyak tingkah apalagi mencaci pemerintah. Suami juga digaji dari uang rakyat. Gara-gara ulah istri, suami pun ikutan kena getah. Kalau misalnya dicopot, keharmonisan rumah tangga pun bisa terguncang. Sudah tahu jadi istri tentara, mulut malah tidak direm.
Kasihan suaminya, masih prato pula, belum sempat berkembang karirnya, sudah dirusak duluan oleh sang istri. Banyaknya kasus ini membuktikan kalau benar adanya dugaan institusi TNI sudah disusupi oleh paham radikal. Sekarang masih level nyinyir, tapi kalau dibiarkan membesar akan berkembang jadi skala pembangkangan. Pemerintah harus hati-hati soal ini, karena TNI adalah salah satu pilar penopang dan pelindung negeri ini. Kalau TNI pun sudah dikuasai radikalisme, cukup katakan selamat tinggal pada Indonesia. Jadi bagaimana menurut Anda?